Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalian tuh kan bener-bener berarti mulainya tuh dari nol ya. Nah, ada nggak sih kalian itu dikasih uang dari orang tua atau memang bener-bener kalian itu nabung sendiri? Nggak ada sama sekali, Mbak. Wah, keren banget. Karena sendiri, Mbak. Karena orang tuaku aja udah, aku kan punya adik lagi kecil, terus udah biayain aku pas waktu kuliah, apalagi dia kan swasta juga kan, jadi kayak agak berat. gitu loh. Terus aku mikir kalau misalnya aku masih minta ke orang tua, kayaknya nggak terlalu bikin hati puas ya. Jadi dari situ aku kan juga ada bisnis, kalau dulu ya bisnis skincare gitu. Tapi keuntungan dari skincare tuh aku beli untuk makeup. Gitu. Dan dulu aku masih sering kayak ikut budeku gitu, ngerias-ngerias gitu. Jadi asisten. Kayak gitulah. Tapi AKA perias ya, bukan kayak makeup artist yang zaman sekarang gitu, masih kayak Iya, gitu. pokoknya sambatan gitu. Sambatan Itu apa ya? Maksudnya borongan. ya, betul ya. Gitu. Terus ya mulailah sedikit-sedikit, terus dari aku juga sering nabung juga kan kalau misalnya jualan online kayak gitu. Tapi apa ya, menurut aku sih kalau untuk start dari nol sih enggak juga sih Mbak, karena dari aku waktu kuliah pun aku udah dikenalin sama basic makeup juga kan. Mungkin dari nolnya tuh modalnya kali ya, tapi kalau untuk tekniknya dan lain-lain aku masih ada yang nyempil di otak lah sedikit gitu. Oke. Berarti kalau kita bagi nih, kalau bagi dari modal uang gitu ya, kalian gimana cara nabungnya? Maksudnya gini, misalkan ini uang setiap hari aku harus nabung 1.000 di kotak ini buat beli foundation misalkan, terus 2.000 di sini buat beli kamera, karena kan sekarang MUA nggak mungkin nggak ada kamera ya, bukan nggak mungkin, tapi maksudnya untuk portfolio kebutuhan dan modal juga gitu kan, karena di dunia make up sekarang kan kita bukan jualan yang penting ya udah jualan yang penting laku. Yang penting laku, tapi kan artnya ya. Kalau menurut aku tuh aku lebih puas itulah dengan bedanya artnya. makeup artisnya gitu ya, artisnya gitu. Nah, itu kalian gimana tuh cara nabungnya gitu, memanagenya? Sedangkan kalian kan maksudnya nggak dari orang, dan sama sekali nggak dari orang tua gitu kan, pastilah berat banget gitu. Itu gimana tuh nabungnya? Atau mungkin kalian yaudah deh nggak apa-apa, aku makannya di rumah aja biar aku tuh bisa nabung gitu. Nggak gitu juga sih Mbak, kita masih doyan jajan jujur. Masih sering ngabisin duit juga sih kalau misalnya dapat uang. Tapi kalau misalnya ada yang tahu, aku pribadi itu seneng banget nabung. Jadi nabung tuh kayak bukan salah satu yang kewajiban ya, tapi kayak udah hobi gitu loh. Aku punya beberapa celengan. Jadi celengan itu sama kayak yang kamu ngomongin tadi, aku bagi-bagi. Misalnya aku target ini tahun ini tuh mau beli kamera. Jadi aku fokus untuk nabung buat beli kamera, dan biasanya kalau misalnya ada uang 100.000, aku pengen beli katakanlah Taiti ya. Aku kan suka Taiti. Mau beli Taiti gitu 10.000 kan ya, masih sisa 90.000. Aku masih mikir tuh kayaknya bisa deh buat jajan lagi kayak gitu kan. Aku sering juga ajak adikku kan. Tapi adalah kayak setengahnya atau seperempatnya itu aku tabung kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya ada job tuh kan, kalau dulu kan masih ada orang wisuda kan, sekarang kan jarang. Kalau dulu tuh wisuda tuh banyak sekalian kayak gitu, dan harus pintar-pintar untuk manage uangnya itu. Jadi pokoknya berapapun penghasilannya tuh ada yang disisihkan. Iya, pasti harus ada yang disisihkan. Pokoknya konsep menabung itu bukan menyisakan ya, tapi menyisihkan. Kalau menyisakan kan sisanya udah deh gue udah mau segini, ini segini ya udah. Tapi kalau disisihkan tuh ada budgetnya. Oh ya, aku harus segini gitu. Oke. Terus kalian itu nabungnya bareng nggak? Maksudnya apa celengan hairdo sendiri? Enggak lah, kalau bareng nggak jalan. Nggak jalan. Kan ada yang kontong-kontong tadi ya. Udah ngaku loh kalau semua peralatan aku yang beliin. Ya kan, jadi kalau misal nabungnya bareng kan nanti kayak gimana ya, pasti banyakan dia juga. Jadi yang soalnya kan banyak. Iya. Soalnya kan kalau MUA tuh banyak, maksudnya kayak foundation aja. Foundationnya nggak cukup satu. Ember. Kalau hairdo kan paling
kita cuman modal alat ya kan, dan nanti alat, paling modal, beli jepit berapa betul, gitu kan, gitu. yang bukan berapa tapi setidaknya dengan kalau modalnya paling modal cuman MUA, jepit itu lumayan lah gitu kan. Oke, terus untuk selain menabung itu kan berarti ada yang lainnya nih, kayak misalkan kalian harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu sama orang kan nggak cuma Yang lebih 1, 2 pro gitu ya. yang lebih pro gitu kan. Itu kan juga budgetnya lumayan ya, misalkan sama MUAA gitu yang lebih pro. Pasti dia nggak mungkin cuma 1 juta, 2 juta. Insya Allah ya mungkin bisa lebih dari itu gitu kan. Nah itu juga kalian nyisihin juga itu. Kalau aku gini sih Mbak, ngakalinya aku gini. Misalnya aku pengen belajar sama MUA gitu ya. Nah dia kayak untuk private-nya sendiri tuh, private tuh 1 orang ya. 1 orang tuh kayak misalnya 2 juta sekian gitu. Aku cari nunggu dulu nih, kira-kira dia mau adain semi private nggak ya, atau workshop gitu nggak ya. Karena aku pernah waktu itu, karena saking rasa penasarannya aku tuh tinggi dan kepo banget, aku tuh pernah ikut workshop salah satu MUA Jogja. Aku cuman pengen tahu kode bulu matanya tuh apa. Oke. Jadi kayak apa ya, kalau aku ngakalinya sih tunggu dulu dia mau adain semi private atau enggak, atau workshop atau enggak, itu kan kayak lebih menekan budget kan. Kalau misalnya yang private kan 2 juta belum sama bayar model, terus kayak apa-apa bla 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 gitu kan, tahu sendiri kan. Ya paling gampang 4 juta kepegang misalkan. Iya kayak gitu. Jadi kalau untuk tipsnya sendiri sih mending sabar dulu sambil nabung, tapi ada yang benar-benar ditargetkan kamu mau belajar sama siapa, baru nanti tunggu semi private atau workshop gitu lah. Oke. Tapi menurut kalian nih, ketika kalian udah les kesana kesini gitu kan, ilmu yang didapat setiap MUA kan pasti berbeda-beda tekniknya gitu ya. Kalian itu biasanya gimana untuk mengaturnya? Apakah misalkan yaudah deh aku cuma nyamannya di sini, terus yang MUA ini aku ambil ilmunya di sini, aku ambil ilmunya di teknik ini kayak gitu? Atau memang kalian setiap ganti private, setiap ganti ilmu beda teknik, jadi berbeda teknik, atau gimana biasanya? Kalau aku enggak sih Mbak, tak sharing aja. Misalnya oh iya yang ini kayaknya bagus deh sama masuk sama kriteria masuk aku sama gitu. kriteria dan racikan, kayak misalnya kita kan punya racikan complexion masing-masing ya. Aku misalnya oh ini kayaknya tekniknya nggak terlalu bagus deh, nggak terlalu kawin sama teknik makeupku sendiri gitu. Tapi pilah aja, nanti mana yang bagus, mana yang cocok baru aku iniin. Kalau dia ada standarnya sendiri. Kalau aku apa ya, kalau hairdo tuh nggak ribet sih, maksudnya nggak yang kayak kalau MUA kan setiap bentuk wajah kan pasti ada karakteristiknya sendiri ya. Kalau hairdo kan paling cuman tergantung apa namanya, tipe rambut, terus itu juga bisa diakalin soalnya apapun, kalau menurut aku ya, apapun jenis rambutnya, misal dia rambutnya halus, kasar gitu kan, tetap kita kasih kayak apa namanya tuh, catok genteng namanya. Catok genteng itu kan jadi teksturnya tetap sama semua gitu loh. Kalau menurut aku sih nggak ini sih, yang penting rapi aja. Yang penting rapi, terus mesinya masih rapi gitu. Oke. Tadi kan kita udah membahas mengenai bagaimana cara menabung, terus kemudian bagaimana memanage private, terus kemudian bagaimana setelah itu kita membahas bagaimana itu membuat portofolio, karena nggak semua orang itu kan tahu gitu membuat portofolio tuh kayak gimana. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan semua mainnya sosmed nih, yang dilihat Instagram. Nah kalau misalkan hasil makeupnya kita misalkan kurang maksimal, kurang rapi, dimasukin warnanya, terus gimana cara foto dan lain-lain misalnya kayak gitu, itu kan tidak menarik di sosial media kan, dimasukin ke situ. Nah itu bagaimana cara memanage itu, terus kemudian pasti kita kan harus bayar model ya kan, ngasih makan, ngasih transport misalkan seperti itu. Belum misalkan kalau adat bunga melati beli semuanya kayak gitu. Betul itu. Nah itu tuh kalian tuh gimana tuh membuat portofolionya sendiri? Iya. Sampai gini. WC. Kalian tuh lo gontok-gontokan selalunya. Ini namanya anak kembar ya. Kalau aku sih gini Mbak, karena aku anaknya juga kadang mager bikin portofolio. Biasanya sih aku lebih fokusin ke makeupnya sih. Tergantung konsepnya aja mau gimana gitu. Misalnya kayak hairdo tuh biar sekalian adekku juga belajar gitu. Jadi apa nih yang lagi tren, terus apa ini yang lagi mau dikulik gitu.
Kalau untuk segi dari fotografi sendiri aku sih masih belajar ya, masih kadang lighting itu juga masih nggak konsisten gitu. Cuman kalau menurut aku sih bisa diakalinya di pose dari model yang kita bikin portofolio tersebut gitu. Kalau misalnya model itu udah good looking, udah bagus nih diarahin gimana aja, udah kayak ibaratnya diem bengong gini aja udah bagus gitu. Gini. Bakat ya ternyata. Gitu. Kalau aku ngakalinya gitu sih. Jadi mending kita cari yang benar-benar good looking dan benar-benar enak dilihat di feed Instagram. Terus baru kita aplikasiin ke benar-benar yang klien yang AKA bayar kita gitu. Kalau misalnya mukanya harus mulus atau enggak sih, enggak terlalu ya, aku enggak terlalu mempertimbangkan itu karena menurut aku dari kita make upin model yang maaf ya yang mukanya bertekstur itu malah bikin kita kayak latihan juga gitu loh, gimana ya cara ngakalinya, terus tekniknya harus yang kayak gimana kayak gitu. Jadi nggak harus yang cantik mulus hidungnya mancung terus harus cukur alis atau apa gitu, enggak sih ya, karena kan nantinya juga klien kita itu kan ketemu klien yang kayak gitu yang juga benar-benar mulus kan ya, misalkan jerawat bopeng-bopeng kayak gitu-gitu, itu kan juga kalau kita ketemunya pas hari H kan nanti kita mengatasinya masa pas hari H gitu kan, kita kan nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Jadi memang untuk latihan portofolio itu kita harus berbagai macam muka ya, jadi yang berjerawat, dari yang mulus bener-bener mulus, yang licin, berminyak, semuanya betul, itu harus dicoba biar kita tuh tahu gimana cara mengatasi kalau kita mendapatkan klien seperti itu gitu. Betul. Oke. Terus kemudian dari looknya nih, menurut kalian kan kembar nih, pasti ya muka hampir sama gitu. Nah, perspektifnya kalian make up dengan muka yang sama gimana ya? Maksudnya kayak misalnya gini, ada MUA yang dia bisa membuat looknya sama semua, padahal itu beda-beda orang tuh. Nah, menurut kalian perspektif itu tuh gimana? Make up yang seperti itu? Nah kalau ini lebih spesifik yang jawab adekku karena dia lebih orangnya lebih detail gitu lah. Lebih kayak gitu. Ya expert juga sih maksudnya. Kak Dayu dijawab. Kalau aku pribadi sih balik lagi ya ke, maksudnya ya ini menurut aku ya, kita make upin orang tuh lebih baik ya jangan menghilangkan karakteristik dari orang tersebut gitu loh. Misal dia punya wajah yang maaf berjerawat atau ya itu tadi bopeng, atau bentuk wajahnya tuh yang lonjong banget, yang bulat banget. Terus mata dia tuh ada yang sipit, ada yang bulat. Itu kalau menurut aku ya udah kita jangan ini dari segi yang bukan makeup artist ya. Iya, jangan yang sampai merubah banget, maksudnya merubah bentuknya. Iya, jadi ya bener sih makeup artist tuh punya ciri khasnya masing-masing. Cuman kalau menurut aku sebisa mungkin kita tuh sesuaikan sama porsinya, sama karakteristik dari muka klien tersebut gitu sih kalau menurut aku. Kalau dari MUA-nya sendiri? Kalau dari aku pribadi sih gini Mbak, misalnya nih kita bikin alis ya, alis kan kalau dalam dunia beauty setahu aku kan bingkai wajah gitu ya. Jadi yang menentukan si karakter orang tersebut tuh dari alisnya dan dari matanya kalau aku ya. Karena aku sendiri pun alis tuh nggak terlalu yang effort banget, nggak terlalu yang aneh-aneh gitu lah. Tapi kalau ada klien yang misalnya minta kayak Mbak mau alis serat ya gitu, ya aku turutin. Tapi kalau misalnya sekarang tuh lebih kayaknya lebih bagus kita nonjolin kelebihan dari muka klien kita tersebut gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita tutupin kelemahannya, kita tonjolin kelebihannya. Misalnya dia punya mata yang bagus, kita terfokus aja sama matanya gitu. Terus kalau misalnya hidungnya nih, maaf ya, kayak agak sedikit mancung ke dalam, maksudnya nggak terlalu itu, ya udah kita tutupin aja, tapi nggak merubah karakter aslinya gitu loh. Kalau aku sama adekku sih hampir sama sih. Dia kalau misalnya lihat makeupku pasti selalu ngomen, kayaknya ini deh alismu jadi aneh deh kalau kayak gitu, kalau terlalu dibuat-buat gitu. Jadi kalau menurut aku sih sering-sering sharing juga. Dia tahu hasil makeupku, aku juga kadang ngomentarin sih hasil hairdo-nya dia gitu. Oke. Terus tadi kan gini,
menonjolkan ke apa ya, kelebihannya, misalnya kayak matanya, misalnya kayak gitu. Itu kan berarti kita lihatnya itu sebelum di make up gitu ya. Nah, menurut Kak Dewi sendiri, apa sih maksudnya yang dilihat kok itu tuh kira-kira menonjol itu dari mananya tuh yang bisa dilihat? Kalau aku ini sih Mbak, itu selera mua masing-masing ya. Yang menilai kan orang masing-masing. Misalnya kalau aku lihat adikku tuh yang bagus bagian apanya gitu, misalnya kayak pipinya gitu. Ya udah aku tonjolin aja. Tapi sebelumnya aku biasanya tuh kalau klien sering nyolong-nyolong dulu lihat foto profilnya atau Instagramnya gitu kan. Terus aku lihat, oh ini kayaknya besok bagusnya dibikin look kayak gini deh. Terus bagusnya kayaknya nggak usah pakai yang aneh-aneh atau apa gitu. Biasanya aku kadang feeling aja sih yang kira-kira yang oh ini kayaknya nggak cocok deh pakai bulu mata yang tebel, harusnya pakai yang natural aja gitu. Biasanya kayak gitu sih. Dan itu juga disesuaikan sama porsi kayak, masing-masing. Kayak misalkan ada yang mukanya kan judes, ada yang imut-imut kayak saya gitu kan. Betul. Ada juga yang ternyata mau ngomong itu ya. Iya. Soalnya ya biar habis ini aku di make upin ya kan. Dia pengen dicobain gitu aku di make upin sama MUA yang TUPBGT. Amin. Oke. Terus kemudian ada yang apa ya, mukanya misalkan kayak ya gimana ya, jenong celong gitu kan. Nah itu kan juga nggak bisa disamaratakan semua. Kalau misalkan yang judes dibikin misalkan bold banget misalkan kayak gitu kan itu tambah judes banget ya kan. Misalkan kayak gitu berarti kan diatur secara looknya juga kayak gitu kan. Misalnya aku tuh orangnya jarang make upan karena menurut aku kalau aku make upan jadi kayak lebih tua gitu karena garis mukaku tuh udah kelihatan banget. Nah aku ngakalinya dari situ. Kalau aku lihat orang itu udah garisnya udah kebentuk, aku nggak bakalan sharpin lagi bagian yang udah menonjol gitu. Karena menurut aku lebih enak kita dihalusin aja, nanti si garisnya itu baru kelihatan oh dia kayaknya ini deh kelihatan lebih muda kalau kayak gini gitu, daripada kita nonjolin semua tapi malah jadi too much gitu. Oke, berarti pada intinya MUA pun juga harus tahu karakteristik masing-masing klien ya. Jadi nggak yang asal alis doang. Yaudah alis disamain, terus habis itu lipstick merah pasti dimerahin gitu kan. Ya udah aku pengennya merah, kenapa sih? Nggak harus kayak gitu ya. Jadi nggak bisa idealis sih jadi memang harus disesuaikan. Atau misalkan ditanyain dulu kliennya enaknya mau pakai apa, atau nanti diarahkan gitu ya, diarahkan ya misalnya Mbak bagus loh kalau pakai ini misalnya kayak gitu. Jadi klien mau apa jadi klien lebih bisa pede lagi ya kan. Ada kan Mbak, misal kayak klien dia tuh sebenarnya nggak tahu karakteristik mukanya tuh kayak apa, tapi dia memaksakan gitu loh karena emang ya beda ya kalau kita make up seharian sama make up yang bener-bener di make upin gitu kan beda kan. Mbak aku biasanya pakai lipstick merah gitu-gitu. Mbak aku biasanya pakai pink gitu. Tapi setelah di make upin kan pasti auranya kan beda kan. Dan apa ya komposisi antara gradasi di muka dan apa yang dia mau kan kadang beda sama kadang beda. Jadi kadang dia pengen misal Mbak aku pengen warna merah. Terus kita ya sebisa mungkin kita kasih masukan Mbak ini kalau warna merah kayaknya terlalu ini Mbak sebenarnya lebih baik menggunakan yang ini aja. Cocoknya kayak gini Mbak gitu. Terus nanti kalau emang sudah oke, sudah benar-benar klien emang oh ya udah Mbak ngikut aja gitu, kita jadi enak sendiri gitu. Tapi balik lagi klien itu adalah raja. Jadi apa maunya aja lah. Kalau dia masih kekeh mau pakai itu ya udah terserah itu aja. Paling kita nggak jadi bikin portofolio atau moto dia gitu. Karena kebutuhan kita juga kan kayak kita memandang juga maksudnya. Kita nggak munafik juga kalau misalnya dia nggak sesuai kayak gitu. Kalaupun menurut aku sih kalaupun dia tetap ngotot kayak gitu kan, kita juga berhak untuk nggak upload atau nggak share foto dia juga kan, karena menurut aku yang harus dia bayar tuh jasa kita untuk bikin dia cantik, bukan hasil fotonya juga gitu. Iya, karena memang hasil foto itu kan cuman tambahan aja. Tambahan memang itu untuk kebutuhan kita, bukan kita untuk memberikan klien. Kalau klien kan nanti ke fotografer ya. Jadi jangan disalahkan, nanti ada klien yang bilang, "Mbak, bagi dong fotonya, kok nggak dikirim-kirim?" Nah, itu mintanya di-upload. Ya, gitu, itu nanti mintanya gitu. sama fotografer, bukan sama MUA. Jadi MUA itu punya kamera, punya foto itu buat kita sendiri, maksudnya buat portofolio kita sendiri. Ingat-ingat ya klien.
Love, oke. Bukan karena nggak mau ngasih ya, tapi emang bukan porsinya untuk kita mewajibkan untuk kita mengirimkan foto tersebut gitu. Betul itu. Oke, baik. Alhamdulillahirobbilalamin, udah banyak banget ya yang bisa kita petik dari cerita Kak Dewi sama kakak siapa namanya? Dayu atau Dia? Dia. Aku tuh suka lupa Dia atau Dayu karena Seenaknya aja, Mbak. Oke. Nah, mungkin masih ada waktu kita sharing tentang pengalaman berharga menjadi MUA, terus kemudian ceritakan ada pengalaman buruk apa menjadi MUA. Waduh, banyak banget ya kayaknya. Jadi biar teman-teman juga tahu, oh ternyata jadi MUA itu misalkan nggak gampang gitu, misalkan ada naik turunnya seperti apa, kita mungkin udah diceritakan yang tadi di depan gitu kan, cuma mungkin pengalaman yang paling buruk tuh kira-kira apa, jadi orang tuh nggak mikir oh MUA tuh enak ya, habis make upin dapat duit banyak misalkan seperti itu. Nah, Mereka kan cuma lihat enaknya aja ya. Yes, betul itu, tapi nggak tahu prosesnya seperti apa, sedangkan jungkir baliknya kita kaki di atas kepala di bawah gitu kan. Oke, silakan boleh dari siapa dulu pengalaman berharganya, dan kemudian kira-kira yang kurang mengenakan itu apa, boleh diceritakan dulu. Aku dulu ya? Atau kamu dulu? Aku dulu. Iya. Ini lebih ke pengalaman buruk tapi enak, Mbak. Wah, gimana tuh pengalaman buruk tapi enak? Jadi dulu tuh pernah satu hari itu tuh aku ada sekitar, mbakku ada 6 job, aku ada 4 job. Tapi 4 jobku tuh nggak cuman di Gunung Kidul, jadi Gunung Kidul sama Jogja. Nah itu startnya aku udah dimulai kan, yang di Jogja itu aku hairdo 2 ibu pengantin. Nah itu tuh ceritanya aku OTW dari rumah jam 2 pagi. Soalnya start make up tuh jam 3 atau jam berapa gitu. Nah itu Agak cepet ya. durasi. Nah itu ceritanya aku kan hair Itu banget sih. Iya kan hairdo. Aku greget sendiri ngeliat dia. Soalnya dia ngomong gitu. Aku sambil nginget-nginget gitu, jam 2 pagi, habis itu selesai sekitar jam 5-an gitu. Sampai rumah kan jam 6, 1 jam perjalanan. Aku langsung kayak nyusul mbakku di lokasi selanjutnya. Habis itu kan siang retouch lagi ke yang lokasi pertama yang Jogja tadi. Balik lagi. Jadi sehari itu aku bolak-balik Jogja tuh sampai 4 kali, Pak ya. Iya. PP. Jadi rasanya tuh kayak badan udah mau udah remuk, udah bener-bener yang sakit-sakit semua gitu, udah sampai mual-mual juga kan di mobil terus. Tapi kok dipikir-pikir lagi walaupun capek tapi dapat duit gitu ya. Ya gimana lagi, tapi itu pengalaman paling apa. Jadi kalau menurut aku itu bukan lebih ke pengalaman berharga sih, bukan buruk. Soalnya aku juga jadi belajar untuk manage waktu, gimana sih caranya. Terus juga yang jelas walaupun badan udah sakit-sakit semua, tapi ya alhamdulillahnya tuh dapat hasil yang emang sepadan gitu loh. Itu sih kalau aku. Sebenarnya banyak Mbak pengalaman buruk, cuman kayak ya udahlah dinikmatin aja gitu. Karena semua itu juga proses. Betul. Ya. Kalau kita senang terus kan ya prosesnya mungkin nggak akan nikmat, nggak akan kerasa banget gitu. Yang jelas yang penting menghasilkan. Yang penting tuh kita seneng sama profesi kita sendiri, kita bakal nyaman. Secapek apapun kita bakal nyaman. Ya tetap seneng lah gitu ya. Oke. Terus yuk. Kalau aku apa ya yang paling buruk, bukan buruk sih, tapi lebih ke edukasi aja ya buat klien. Aku pernah waktu itu make upin klien jam 5 pagi sampai jam 1 siang. Itu tuh aku adekku tuh sampai gemeteran, Mbak, karena nggak ada minum dan makanan sama sekali. Nah buat klien-klien ya, calon klien mungkin yang harus dipersiapkan itu kita cukup kayak teh hangat, terus kayak
apalah cemilan-cemilan gitu. Karena kan kalau pagi kan kita kadang nggak sempat makan ya, nggak sempat kayak untuk sarapan atau apa. Jadi enak kan kalau misalnya subuh-subuh gitu kan. Jadi itu pengalaman yang menurut aku bisa juga untuk edukasi klien sih. Jadi kalau ada perias tuh utamakan dia udah makan apa belum, terus udah minum apa belum, minimal teh hangat lah kayak gitu. Kalau untuk pengalaman baiknya sih, aku dapat link banyak sih Mbak, menurut aku karena aku orangnya yang pertama cerewet, yang kedua humble ya. Ya humble-nya tuh tergantung sama orangnya gitu. Tapi aku kalau misalnya ketemu orang di dunia beauty itu nggak bisa langsung yang hai atau yang kayak basa-basi gitu nggak. Tapi lebih ke aku harus dipancing dulu, anaknya harus diajak ngobrol dulu baru bisa kayak gitu. Kalau misalnya yang baik banget aku jadi lebih bisa sharing sama adikku, jadi bisa lebih dekat juga, terus nanti berbagi pengalaman tuh enak gitu loh, nggak yang bahas kayak percintaan terus atau apa gitu, bertukar pendapat lah, enaknya tuh bisa introspeksi ke adik aku sendiri gitu. Oke, baik. Berarti pengalaman-pengalaman entah itu baik dan buruk itu kalian terima, konsekuensi apapun kalian terima, prosesnya kalian terima, itu semua demi pembelajaran dan motivasi untuk kedepannya lagi ya. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja dari kita. Kemudian nanti kita akan membahas tentang make up tools dari hairdo untuk pemula. Kira-kira apa aja yang akan harus dipersiapkan. Terus kemudian kita juga akan membahas make up tools dari MUA-nya sendiri. Kira-kira kalau pemula apa aja yang memang harus dipersiapkan. Untuk yang memang lebih pro, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan. Aku lebih suka nge-mix 3 ini. Ini aku dari Tom Ford yang shade-nya biscuit